Nah, untuk contoh soal yang B, kalian bisa perhatikan penyelesaiannya. Jadi barisannya diketahui 0, 2, 4, 6, 2N dan seterusnya. Jadi PX-nya bisa kalian langsung buat 2X tambah 4X pangkat 2 tambah 6X pangkat 3 ditambah 2NX pangkat N, ya, karena pangkatnya kan X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3 sampai dengan X pangkat 0, sampai dengan X pangkat N. Nah, kenapa X pangkat 0 tidak ada? Karena seperti yang sebelumnya tadi, ada AN 0, anggap saja 0 adalah ininya yang berpangkat 0-nya, makanya tidak dituliskan. Nah, sekarang setelah kalian membuat PX-nya, kalian cocokkan lagi dengan sifat fungsi pembangkit yang kira-kira yang cocok untuk menyelesaikan soal yang tadi. Nah, di sini yang cocok itu adalah bentuk 213. Kenapa bisa? Kalian bisa lihat bentuknya, ya. Dimulai dari 1/1 kurang X pangkat 2 sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari N X pangkat N kurang 1, itu adalah 1 tambah 2X tambah 3X pangkat 2 tambah 4X ditambah dan seterusnya. Nah, sekarang kalian coba lihat. Nah, 2, 4, 6, ya, dan seterusnya. Sekarang bentuk PX yang di atas 2X tambah 4X pangkat 2 ditambah 6X pangkat 3 itu bisa kalian jabarkan atau bisa kalian ubah seperti bentuk yang di bawah. 2X dikali 1 ditambah 2X ditambah 3X pangkat 2 ditambah 2NX pangkat N kurang 1 ditambah dan seterusnya. Nah, kenapa diubah seperti ini? Alasannya adalah karena PX 2X tambah PX sama dengan 2X tambah 4X pangkat 2 itu tidak ada di sifat-sifat fungsi pembangkit bentuknya. Nah, kalau sudah diubah menjadi seperti ini, 1 ditambah 2X, ya. Kayak kalau sederhananya ini kayak di aljabar itu difaktorkan, ya. Nah, kalau kita sudah ubah menjadi seperti ini, 2X dikali 1 tambah 2X tambah 3X pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Nilai ini hanya berbeda bentuknya, tapi nilainya sama dengan yang di atas. Nah, sehingga karena bentuk 1 tambah 2X tambah 3X pangkat 2 itu sama dengan bentuk pada persamaan 213, sehingga PX-nya adalah 2X dikali, kemudian yang dalam kurung ini adalah bentuknya 1/1 kurang X pangkat 2, bentuk PX-nya. Sehingga bentuk fungsi pembangkitnya adalah 2X/1 kurang X pangkat 2. Tinggal dikalikan saja yang di atas. Nah, jadi kesimpulannya, fungsi pembangkit dari barisan 0, 2, 4, 6, 2N dan seterusnya adalah 2X/1 kurang X pangkat 2. Baiklah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita sudah membahas tentang contoh soalnya. Nah, di sini diberikan lagi soal latihan, ada 3 nomor. Nanti kalian bisa menyelesaikannya dan kita bicarakan atau kita diskusikan pada diskusi online mendatang. Tapi sebelumnya ada beberapa yang akan dibahas terlebih dahulu, nanti yang lainnya bisa dijadikan sebagai latihan. Nah, soal nomor 1, tulislah fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 3, 3, 3, 3 dan seterusnya. Nah, saya berharap kalian bisa menjawab pertanyaan nomor 1 karena pertanyaan nomor 1 ini masih sangat sederhana. Jadi kalian tinggal mencarikan atau disubstitusikan pada fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 3, 3, 3 dan seterusnya. Nanti kalian pasti akan dapatkan bentuk fungsi pembangkitnya. Silakan kalian coba dan nanti kita akan bahas pada diskusi online. Nah, untuk soal nomor 2,
akan saya bahas soal nomor 2. Jadi di sini yang dipertanyakan adalah barisannya. Carilah barisan. Kalau yang nomor 1 disuruh menentukan fungsi pembangkit eksponensialnya atau FPE-nya. Kalau yang nomor 2 kalian disuruh menentukan barisan AN dari fungsi pembangkit Gx sama dengan 5 tambah 5x tambah 5x pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Nah, kita akan coba menyelesaikan yang soal nomor 2. Nah, jadi soal nomor 2 diketahui fungsi pembangkitnya adalah 5, Gx sama dengan 5 tambah 5x tambah 5x pangkat 2 dan seterusnya. Nah, sekarang karena tidak ada bentuk yang seperti di atas, ya kan? Tidak ada bentuk seperti di atas, sehingga kita akan menentukan bagaimana barisan AN-nya, ya, bagaimana menentukan barisan AN-nya. Nah, kalau cuma dilihat sekilas, kalau yang ditanya adalah seperti contoh sebelumnya bahwa koefisien yang ditanyakan sebenarnya gampang saja, 5 koefisiennya, tapi tidak seperti itu karena tidak ada bentuk yang seperti itu pada sifat-sifat eksponensial. Nah, sehingga dari bentuk Gx-nya diubah menjadi pada baris kedua 5 dikali 1 ditambah X ditambah 2 faktorial dikali X pangkat 2 per 2 faktorial. Kenapa diubah seperti itu? Nah, sebenarnya kalau sebenarnya bentuk 2 faktorial dikali X pangkat 2 per 2 faktorial itu kalau dikalikan dengan 5 itu akan menghasilkan 5x pangkat 2, ya kan, karena 2 faktorial dengan 2 faktorialnya bisa langsung dibagi, jadi tinggal x pangkat 2. Jadi sama halnya dengan 3 faktorial dikali x pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, itu bentuknya, sehingga barisan AN-nya itu tinggal kalian kalikan saja 5 kali 1 5, ya, untuk A0-nya, kemudian 5 kali X itu 5X berarti 5 juga, kemudian 5 dikali koefisien dari X pangkat 2 per 2 faktorial, itu ya, koefisien dari X pangkat 2 per 2 faktorial itu adalah 2 faktorial, jadi 2 faktorial itu 2, jadi 5 kali 2 10 untuk barisan AN-nya, kemudian koefisien dari X pangkat 3 per 3 faktorial itu adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu 6. Jadi 5 kali 6 30 dan seterusnya. Jadi saya berharap kalian bisa memahami penjabaran contoh soal ini. Kalau masih ada yang kurang jelas, nanti silakan ditanyakan pada diskusi online mendatang. Nah, sekarang untuk soal nomor 2 sudah kita bahas. Soal nomor 1 silahkan nanti kalian coba. Kemudian untuk soal nomor 3 akan dibahas yang A saja, B untuk C-nya, B dan C itu silahkan nanti kalian coba juga untuk sebagai latihan, dan nanti akan dibahas atau kita bicarakan pada diskusi online. Baik, saya akan membahas 3A. Ya. 3A. Jadi diketahui PX-nya itu sama dengan 1 ditambah 1 per 1 kurang X. Nah, di sini 1 tidak diubah, yang diubah adalah 1 per 1 kurang X. Nah, 1 per 1 kurang X itu adalah berdasarkan bentuk fungsi pembangkit 212. Ya, 212. Jadi bentuk dari 1 per 1 kurang X itu adalah 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Sehingga kalian bisa menjumlahkan, karena ini proses penjumlahan 1 ditambah. Jadi kalian hilangkan dulu kurungnya, kemudian kalian jumlahkan, tapi yang bisa dijumlahkan hanya 1 dan 1. 1 tambah 1 2, sedangkan 1 tambah X tidak bisa, jadi tetap 2 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah dan seterusnya. Sehingga barisan AN-nya, ya, barisan dari fungsi pembangkit PX 1 tambah 1 per 1 kurang X itu adalah 2, 1, 1, 1 dan seterusnya. Baiklah, untuk soal latihan cukup pembahasan untuk nomor 2 dan nomor 3A.
Nomor 1, B dan C silahkan kalian coba mengerjakan soal latihannya dan nanti